Halo, selamat datang teman-teman di channel Bima Lulu. Kembali lagi bersama saya. Buat teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Jadi teman-teman bisa mengikuti saya atau mungkin bisa melihat di galeri video saya di YouTube saya. Teman-teman bisa mengikuti mungkin video-video yang bermanfaat buat teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait Zoom. Jadi akhir ini banyak sekali aplikasi yang mengharuskan kita untuk mengadakan rapat secara daring begitu. Jadi bukan tatap muka secara langsung. Dikarenakan kondisi pandemi yang masih melanda di negara kita. Nah, teman-teman di sini saya akan coba menjelaskan terkait apa itu Zoom, kemudian nanti ada beberapa aplikasi atau fitur yang ada di dalam Zoom sendiri. Di sini saya mendapat informasi mencari informasi dari laman blog Zoom. Terbukti bahwa selama masa pandemi COVID-19, pengguna Zoom meningkat pesat. Jika di akhir Desember 2019, jumlah peserta Zoom meeting harian itu 10 juta partisipan, maka di akhir Maret 2020 jumlahnya melonjak 200 juta partisipan. Dan ini sudah tersebar di 243 negara, jadi saya kira sudah di semua negara sudah ada Zoom meeting ini. Kemudian fungsi umum dari Zoom sendiri yang jelas yang pertama untuk meeting, kemudian ada fitur chattingnya juga, ada fitur phones atau telepon, kemudian Zoom Rooms, webinars, Zoom for Home, dan on Zoom. Dan mungkin itu topik yang akan saya bahas hari ini terkait Zoom. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita akan lanjut ke pengertian Zoom. Zoom adalah layanan perangkat komunikasi video telepon yang dapat digunakan untuk aktivitas daring dengan perangkat open source. Jadi perangkatnya ini mungkin perangkat gratis ya, tapi mungkin ini nanti akan ada penjelasan di bawah. Yang dikembangkan oleh Zoom Video Communication, garapan Mr. Eric Yuan, seorang pengusaha Tionghoa yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Cisco Webex. Perangkat lunak Zoom diluncurkan pada tahun 2013. Dan menjadi perusahaan unicorn pada tahun 2017 dengan valuasi mencapai $1 miliar. Zoom bisa diakses secara gratis, tadi yang saya bilang bahwa ini gratis dengan mode basic begitu. Kemudian ada yang berbayar dengan mode pro. Di sini mungkin perbedaan ada di fasilitas dan lama konferensinya begitu. Nah, di sini akan saya jelaskan. Zoom Basic memungkinkan pengguna untuk melakukan video conference berdurasi maksimal 40 menit dalam setiap pertemuan. Dengan jumlah partisipan hingga mencapai 100 orang. Kemudian untuk Zoom Pro dan berlangganan tadi mungkin akan lebih dari itu. Layanan diri Zoom sendiri ketika kita berlangganan atau memakai dengan Zoom Pro bertarif variatif di kisaran 15 sampai $20 per bulan. Kalau dirupiahkan berapa ya? Kali 14.000 kali 15 kali $20 ya sekitar 2 jutaan lah. Dengan durasi meeting selama 30 jam, lisensi recording hingga 1 GB, social media streaming, dan tambahan add-on tertentu dengan jumlah partisipan yang bisa di-upgrade hingga 1.000 orang. Jika teman-teman atau Bapak Ibu memiliki kebutuhan yang lebih besar lagi, silahkan coba untuk berlangganan Zoom Business, Zoom United Business, Zoom Enterprise, atau fitur Zoom lainnya. Tentunya tawarannya itu akan sebanding dengan fitur-fitur yang ada. Baik, kita kembali ke topik bahasan terkait fungsi utama dari Zoom. Fungsi utama dari Zoom yang saya tahu dan teman-teman tahu di saat ini mungkin hanya untuk meeting daring, ya, tanpa tatap muka begitu. Jadi di sini Zoom sendiri itu membantu penggunanya untuk menghubungkan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan ide sehingga para pengguna bisa menyelesaikan proyek mereka bersama-sama. Nah, di sini mungkin lebih ke rapat yang mungkin tidak harus bertatap muka, tidak harus bertemu, tetapi tetap bisa dijalankan. Salah satunya dengan media di video. Zoom bisa diakses melalui PC, laptop,
HP mungkin ya. Sekarang sudah bisa di-download dimanapun, di App Store, di Play Store dan lain sebagainya. Di sini Zoom itu memiliki 5 value utama. Jadi 5 tujuan utamanya dari 5 sasaran dari Zoom sendiri. Yang pertama adalah company, yang kedua customers, community, team matters, dan ourselves. Nah, di sini Zoom menyediakan beberapa fasilitas juga, di antaranya ada meeting, kemudian ada phones, kemudian ada developer platform, kemudian ada Zoom for Home, kemudian ada on Zoom, Zoom app, Zoom Apps, Marketplace, kemudian webinars, Zoom Room, chat, dan itu fitur yang dimiliki Zoom. Kita akan bahas satu-satu. Jadi mungkin teman-teman yang sering digunakan di sini adalah meeting dengan Zoom ya, meeting saja. Meeting, kemudian chat, kemudian telepon ya sama saja seperti dengan video call sebenarnya. Di sini meeting yang pertama. Zoom membuat meeting bisa diakses dari mana saja dan dari perangkat mana saja, sehingga memudahkan semua orang untuk bergabung. Sinkronasi Zoom dengan kalender di PC di HP membuat jadwal meeting menjadi efisien dan aman dengan data enkripsi, password meeting, dan fitur waiting room. Jadi data-data yang kita simpan di Zoom, di kalender di PC maupun di HP, maupun di kalender Google dan sebagainya, itu akan aman. Yang kedua, fiturnya adalah chat. Kemungkinan pesan yang terintegrasi merampingkan ruang kerja dan memungkinkan semua orang yang bergabung dengan grup chat untuk melakukan panggilan telepon dan meeting. Dan kelebihannya lagi, file bisa diarsip sehingga memudahkan pencarian riwayat. Jadi ini mungkin bisa lebih ke paperless begitu ya, mengurangi penggunaan kertas. Yang ketiga, phones. Layanan yang memungkinkan kita melakukan panggilan telepon melalui ponsel, desktop, deskphone, dan perangkat Zoom for Home. Yang keempat, ada Zoom Room. Kolaborasi Zoom Meeting dengan berbagai perangkat keras dan Zoom Cloud yang mengadakan meeting dan berbagai konten. Zoom Room memudahkan pengguna untuk berbagi layanan nirkabel. Nah, ini mungkin yang teman-teman yang berada di dalam satu jaringan saja. Jadi mungkin di kantor ataupun di sebuah pabrik begitu yang jaringannya terdapat satu jaringan. Jadi di beda ruang tapi jaringannya masih sama. Yang kelima, fiturnya sering digunakan untuk teman-teman yang mungkin masih kuliah dan bekerja ataupun seminar-seminar gitu, namanya webinar. Jadi web seminar. Menyuguhkan webinar dengan presenter sebagai tampilan utamanya. Jadi mungkin ini seperti model di TV, seperti talk show gitu, bukan lagi slide presentasi saja. Jadi yang ditampilkan adalah video presenternya. Presenter atau speaker akan terhubung langsung dengan para peserta dan bisa tampil memukau dengan berbagai pilihan virtual background, efek studio, peredam suara, sehingga kebisingan bisa diminimalisir. Nah, fitur-fitur dari Zoom juga lebih ke audionya bisa diatur juga, teman-teman. Di sini Zoom Webinar memungkinkan jumlah peserta hingga 50.000 orang. Dan banyak banget ini. 50.000 orang semua pakai laptop meeting. Gambarnya sekecil apa di laptop ya? Gila. Dan bisa dikoneksikan dengan beragam pilihan live streaming, sehingga jumlah penonton lebih dari 50.000 orang. Gitu. Jadi, bayangin aja 50.000 orang, 50.000 orang meeting, 50.000 orang meeting, banyak banget ya. Udah, kita lanjut ke berikutnya. Yang pertama, Zoom for Home. Ini adalah perangkat yang menggabungkan kalender, meeting, telepon, sehingga memudahkan kita untuk bekerja dari rumah. Ini biasanya untuk yang benar-benar tidak bisa keluar rumah atau di ruangannya sebagai direktur utama mungkin. Ini Zoom for Home ini biasanya menggunakan layar sentuh 27 inch. Segede apa ya? 27 inch. Gede lah. Dengan kamera internal dan rangkaian mikrofon bisa digunakan sebagai pengganti papan tulis di kantor. Jadi tanpa papan tulis, kita hanya menggunakan touchscreen, kemudian dan layar sentuh di layarnya. Dan fitur yang ketujuh namanya On Zoom. Saya juga baru dengar ini ada On Zoom. Di sini dijelaskan ada dua tipe On Zoom, yaitu spectator event dan interactive event. Bedanya di sini adalah spectator event menyajikan acara di mana peserta harus mematikan fitur audio dan kamera selama acara.
Berarti mereka cuma mendengarkan ya. Hanya fitur chat yang diperbolehkan. Oh, benar. Berarti hanya bisa chat saja. Hanya host dan co-host dan panelis terpilih yang bisa mengaktifkan video dan audio selama acara berlangsung. Keren ya. Jadi bisa diatur ya teman-teman, jadi yang ikut meeting bisa tertib juga ini. Yang selanjutnya tadi ada interactive event. Sama halnya dengan Zoom meeting, perihal partisipan dapat menghidupkan fitur audio, kamera, dan chat. Semua bisa nih ya. Hanya saja dari sisi jumlah peserta, on Zoom memungkinkan user mengundang hingga 10.000 partisipan dan 1.000 co-host dalam satu kali acara. Dan kayak cara apa ya? Saya co-host atau 10.000 partisipan, mau saya ketahui, saya ini 10.000. Nah, contoh event yang bisa dibuat juga tidak ada batasannya. Misalkan kelas digital parenting untuk umum, user hanya dapat perlu menentukan acara ini akan diadakan sebagai spektakuler event atau interaktif event. Jadi bedanya mungkin di interaktif event teman-teman bisa berinteraksi antara peserta meeting dengan narasumber begitu. Tapi untuk spektakuler event ini hanya satu arah saja, dari narasumber dan beberapa panelis atau beberapa orang yang dipilih dari panitia untuk menampilkan Zoom. Nah, di sini saya akan mencoba langsung saja terkait penggunaan Zoom. Jadi penggunaan Zoom itu mungkin lebih mengetahui apa itu Zoom, bentuknya mungkin seperti apa ya. Saya akan coba masuk ke Zoom dulu terkait bagaimana cara masuknya. Nah, di sini sudah tertampil di layar bahwa di sini saya sudah download aplikasi Zoom. Coba saya klik dulu. Nah, di sini ini masih belum daftar ya. Jadi ketika teman-teman sudah mendownload Zoom, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Harus sign in dulu. Ini bisa daftar dulu begitu ya. Bisa dengan email, kemudian SSO with Google dan Facebook. Saya akan mencoba dengan, atau juga bisa sign up free, ini sama aja sih. Tapi ngetik tanggal lahir dan sebagainya bila teman-teman belum punya email. Nah, di sini akan saya coba dengan Google saja. Saya masuk akun Google. Nah, ada pilihan akun Google saya di sini. Saya masuk dengan akun saya yang menjadi. Dan apabila teman-teman sudah masuk seperti ini, kita langsung saja open Zoom meeting. Nah, di sini akan loading dulu. Kita akan connect ke Google dulu, connecting Google dulu. Nah, ini teman-teman, kita sudah masuk di Zoom-nya. Tampilan Zoom-nya seperti ini. Di sini ada home, tampilan home-nya seperti ini, kemudian chatting. Ini tampilan message-nya. Saya belum memulai apapun itu. Kemudian meeting. Nah, ini adalah personal ID saya. Kemudian bisa direkam juga loh. Gila. Ini edit. Kemudian ada kontak harus mungkin kontak dari kelompok yang lainnya juga. Ini ada ID meeting teman-teman. Kita akan ke home. Nah, di sini ada beberapa tampilan, ada new meeting, join, schedule, dan share screen. Di sini kita akan coba buka terkait new meeting. Kita klik new meeting. Oh, ini langsung. Ketika teman-teman langsung klik tombol new meeting, otomatis ini bisa langsung menampilkan seperti ini. Ini sudah meeting ya berarti ya. Coba saya akan aktifkan kamera saya, tampilannya webcam saja. Nah, ini kita sudah bisa meeting dan mikrofon saya coba besarkan saja. Nah, kita sudah terlihat ya teman-teman ya. Ya, di sini mikrofon sudah mulai nyala juga, jadi harus diatur juga teman-teman ketika masuk meeting harus diatur juga terkait mikrofon menggunakan apa. Jadi di sini yang mungkin ketika tampilan audio standar yang di laptop tanpa diubah settingannya, kita harus pilih di mikrofon real time high definition audio bawaan laptop, kemudian speakernya juga bawaan laptop. Kemudian untuk di video kita juga bisa pilih dari webcam atau droid cam, kemudian dari file-file yang lainnya. Selain itu, fiturnya di kamera ada virtual background. Nah, ini virtual background, coba saya klik. Saya akan coba ganti background ya.
background di depan jembatan. Nah, ini fitur dari Zoom yang mungkin teman-teman bisa gunakan di rumputan, luar angkasa. Kemudian selain ada video background, di sini juga ada video filter. Kita coba ya. Video filter ini mungkin coba ini gambar apa? Analog mini TV. Jadinya ke apa ya? Wih, gini bro. Ini apa ini? Kita coba aja semuanya satu-satu ya. Loading, sinyal saya jelek di sini. Nah, ini kita sudah seperti tampilan di mana ini? Wow, saya nggak tahu ini apakah bisa dengan apa ya? Gambar ya. Kita harus tambah gambar sendiri ya. Oh bisa. Ini dengan cara klik tadi di situ. Kita akan pilih gambar. Coba, saya ada gambar apa ya? Ini gambar ini saja. Nah, tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa mengubah gambarnya seperti apa di belakang, dan keren kan? Misalkan teman-teman ada gambar terkait apa gitu, penjelasan Zoom misalkan, ini saya pakai Zoom. Wih, saya di depan kantor Zoom nih teman-teman. Nah, seperti ini cara untuk kameranya, settingannya seperti itu. Nah, tampilannya keren. Ini mungkin tampilan saya agak gelap ya, karena mungkin saya di ruang saya ini kurang terang. Itu tadi fitur mute. Fitur apa ya? Kok mute? Ini fitur mic. Kemudian ada video yang tadi harus diatur tampilannya seperti apa. Ada virtual background dan video filter. Kemudian ini ada fitur chatting dengan grup. Ya, nanti teman-teman bisa chatting di sini. Kemudian bilangnya piye iki. Oh, klik aja. Nah, setting. Kemudian partisipan di sini saya hanya sendiri soalnya nggak ada yang lain. Klik lagi. Kemudian share screen. Nah, ini ada beberapa fitur. Hanya share screen, ada multi partisipan share stimulus. Saya coba share screen. Nah, di sini teman-teman bisa memilih tampilan share screen yang ada di desktop teman-teman. Nah, ini ada whiteboard, kemudian ada PowerPoint, virtual background, basic file. Jadi teman-teman bisa memilih mengambil dari mana saja, tapi mungkin filenya harus disiapkan dulu ya supaya lebih mudah. Nah, ini saya coba akan sharekan ini tampilan di OBS screen 2. Saya share. Nah, tuh. Bisa bro. Nah, pokoknya share screen-nya seperti itu. Jadi ketika share screen, tampilannya akan ini tak share. Ya udah, yang tampil di sana nanti kan ini ada tampilannya Droid Cam. Ini udah saya stop share. Seperti itu, saya end meeting saja. Nah, teman-teman di sini mungkin ketika ada undangan meeting, kemudian dari webinar atau apapun itu, teman-teman bisa login seperti tadi ya. Jadi login seperti yang pertama tadi, masuk di Zoom, kemudian klik ini join meeting, kemudian input ID atau personal like name-nya. Jadi ini mungkin lebih ke kode Zoom meeting yang teman-teman dapatkan dari webinar atau rapat meeting yang lainnya. Kemudian tinggal saja klik join. Nah, di sini teman-teman juga bisa pilih untuk mematikan audio dan mematikan kamera, tapi ini mungkin buat teman-teman yang mungkin belum siap saja. Langsung klik join dan akan lanjut ke meeting. Ketika mengakhiri meeting juga teman-teman tinggal klik end call saja. Nah, di home ini ada dua tampilan lagi ya, share screen saja. Kemudian saya sudah jelaskan di depan tadi. Kemudian di sini ada schedule. Nah, teman bisa membuat meeting dengan jadwal tertentu. Misalkan ini Bima Lulux Zoom meeting. Ini tanggal sekian, jam sekian. Ini ada berapa jam? Misalkan jam setengah.
Nah, ini dipilih, kemudian general ID atau personal meeting, passwordnya bisa diganti. Jadi bisa diganti dengan apapun itu, misalkan Bima. Nanti dengan ID-nya ini, passwordnya dengan ini. Seperti itu. Video off, partisipan off. Jadi videonya kita bisa aktifkan di sini. Kalau partisipan berarti harus on dong. Video host juga harus on. Kalender bisa kita pilih Outlook, Google Calendar, dan Other Calendar. Kemudian save, begitu. Kalau buat meeting. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait Zoom meeting. Mungkin jika teman-teman atau Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan terkait Zoom meeting ataupun sharing terkait Zoom meeting, bisa share juga ke komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe di bawah, dan nanti akan saya buatkan video-video yang berikutnya terkait fitur-fitur Zoom, akan saya jelaskan lebih detail lagi. Mungkin itu cukup sekian dari saya dan sampai jumpa.